Hari ini kita akan membahas soal-soal pilihan ganda yang ada di uji kompetensi bab 1 Matematika kelas 7. Soal nomor 1, manakah di antara bilangan berikut yang merupakan bilangan terkecil? Yang ditanya adalah bilangan terkecil. Berarti kita lihat satu-satu. Ini depannya angka 6, ini 2, ini 3, ini 5, ini 1. Jadi angka yang terkecil adalah 1. Jadi jawabannya bilangan yang terkecil adalah 0,125. Lanjut nomor 2, tentukan hasil dari 8 dikali 15 ditambah 20 dibagi 5 per 6 dibagi 3 dikali 2. 8 dikali 15 ditambah 20 dibagi 5 per 6 dibagi 3 dikali 2. Ingat yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian, pembagian. Lalu yang ini ada pembagian dan perkalian. Maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang di sebelah kiri, yaitu pembagian. 8 dikali 15 hasilnya 120 ditambah 20 dibagi 5 hasilnya 4 per 6 dibagi 3 hasilnya 2 dikali dengan 2 sama dengan 120 ditambah 4 hasilnya 124 per 2 dikali 2 hasilnya 4. 124 kita bagikan dengan 4, hasilnya adalah 31. Jawabannya tidak ada di sini ya. Jawaban yang benar adalah 31. Nomor 3, salah satu pasangan bilangan berikut, bilangan yang pertama kurang dari 2,25, sedangkan bilangan yang kedua adalah lebih dari 2,25. Pasangan bilangan tersebut adalah, kita lihat yang A, bilangan pertamanya adalah 1, dan bilangan yang kedua adalah 2. Bilangan yang pertama ingat harus kurang dari 2,25. 1 benar kurang dari 2,5, dan yang satunya harus lebih dari 2,25. Ini 2 kurang dari 2,25, bukan lebih dari 2,25. Jadi nomor 1 yang A salah ya. Lanjut nomor 2. Ada 2 dan 5 per 2. 5 per 2 kalau kita ubah bisa jadi 2,5. Bilangan yang satunya adalah 2. Bilangan yang pertama harus kurang dari 2,25. Ini benar. Bilangan yang kedua harus lebih dari 2,25. Ini juga benar. Jadi jawaban yang B benar. Lanjut yang C, kita lihat 5 per 2 itu 2,5 dan 11 per 4 itu 2,75. Dua-duanya lebih dari 2,25. Jadi yang C salah. Lanjut yang D, ini 2,75. 11 per 4 itu sama dengan 2,75. Dan bilangan yang satunya 3. Dua-duanya lebih dari 2,25. Jadi jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah B, 2 dan 5 per 2. Lanjut nomor 4. 3 per 5 ditambah 3 per 10 dikali 4 per 15. Ini ada yang dikurung, jadi yang pertama kali harus kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. 3 per 5 ditambah 3 per 10 dikali 4 per 15 sama dengan 3 per 5 ditambah ini perkalian bilangan pecahan, bisa langsung kita kalikan pembilang dengan pembilang. 3 dikali 4 12 per
penyebut dikalikan dengan penyebut. 10 dikali 5 hasilnya 150. Ini selanjutnya penjumlahan. Kalau untuk penjumlahan artinya harus kita samakan dulu penyebutnya. Dari 5 bisa kita jadikan 150 dikali dengan 30. Jadi 3 kita kalikan dengan 30 per 5 kita kalikan dengan 30 ditambah 12 per 150. 3 dikali 30 hasilnya 90 per 150 ditambah 12 per 150 ditambah, hasilnya sama dengan 90 ditambah 12 itu 102 per 150. Ini bisa kita bagi dengan 2 untuk menyederhanakan. Ini juga dibagi dengan 2. 102 dibagi dengan 2 hasilnya 51 per 75. Ini bisa kita bagi dengan 3. 51 dibagi dengan 3 hasilnya adalah 17 per 75 dibagi 3 hasilnya 25. Jadi jawaban yang benar adalah 17 per 25. Lanjut soal nomor 5. Rohim dan Wahid masing-masing memiliki 45 buku. Jika 4/5 buku milik Rohim dan 2/3 buku milik Wahid adalah novel, maka banyak buku novel yang dimiliki Rohim lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid. Langkah yang pertama kita harus mencari jumlah buku novel dan milik Rohim dan Wahid. Milik Rohim, buku novelnya artinya 4/5 kita kalikan dengan 45. 5 dan 45 kita bagi jadi 9, ini 1. 4 dikali 9 36 per 1. 36 dibagi 1 hasilnya 36. Lanjut milik Wahid itu ada 2/3 dari jumlah buku yang ia miliki. Berarti 2/3 kita kalikan dengan 45. 45 kita bagi dengan 3 hasilnya 15, ini 1. 2 kali 15 30 per 1. 30 dibagi 1 hasilnya 30. Yang ditanya banyak buku novel yang dimiliki oleh Rohim, berapa banyak dibandingkan yang dimiliki oleh Wahid, artinya selisihnya 36 kita kurangkan dengan 30 hasilnya adalah 6. Jadi Rohim memiliki 6 buku lebih banyak daripada yang dimiliki oleh Wahid. Lanjut nomor 6. Pada gambar berikut 3 persegi sudah diarsir. Berapa persegi lagi yang perlu diarsir untuk menyatakan bahwa 4/5 persegi telah terarsir? Kita hitung dulu jumlah persegi yang ada di gambar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4/5 kita jadikan penyebutnya 10, artinya kita kalikan dengan 2, karena jumlah perseginya ada 10. 5 kali 2 itu 10, 4 dikali 2 adalah 8, artinya 4/5 sama dengan 8/10. Untuk menyatakan bahwa persegi yang telah diarsir adalah 4/5, artinya kita harus mengarsir total 8 persegi. Kalau sudah ada 3 persegi yang diarsir, artinya kita harus menambah 5 persegi lagi. Jadi jawaban yang benar adalah 5. Nomor 7. Pada susunan bilangan berikut yang berurutan dari terbesar ke yang terkecil adalah, di sini ada bilangan 0,233, lalu ada 0,3, ada 0,32, dan ada 0,332.
Yang ditanya urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini yang paling besar adalah 0,332. Yang selanjutnya ada 0,3. Yang selanjutnya 0,3 0,32 dulu ya, baru 0,3, yang terakhir 0,233. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 8, berapakah hasil dari 1 dikurang 5 dikali min 2? 1 dikurang 5 dikali min 2. Ini ada perkalian, artinya kita kalikan dulu dua bilangan ini. 1 dikurang 5 dikali min 2 hasilnya min 10. Ini ada bilangan negatif, kita kalikan dengan negatif, hasilnya positif 10. 1 ditambah 10 hasilnya 11. Jadi hasil dari 1 dikurang 5 dikali min 2 adalah 11. Jawaban yang benar A. Nomor 9, jika N adalah suatu bilangan bulat negatif, manakah hasil yang menunjukkan bilangan terbesar? Nah, misal N ini kita anggap min 1. Kita jumlahkan dulu, kita hitung dulu masing-masing. Yang A, 3 ditambah N. N-nya adalah min 1, jadi 3 ditambah min 1. Ini yang A. 3 ditambah min 1 hasilnya 2. Yang B, 3 dikali min 1 atau 3 dikali N, jadi hasilnya min 3. Yang C, 3 dikurang min 1, artinya 3 ditambah 1 hasilnya 4. Yang D, 3 dibagi min 1, 3 dibagi min 1 hasilnya min 3. Yang ditanya adalah hasil yang terbesar, jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 10, selembar kertas mempunyai ketebalan 0,012 cm. Berapakah tebal 400 lembar kertas tersebut? Jadi, ada satu kertas yang tebalnya 0,012. Kalau ada 400 lembar kertas, artinya kita kalikan dengan 400. 0,012 kita kalikan dengan 400, hasilnya adalah 4,8. Lanjut, nomor 11. Hasil dari 370 dikali 998 ditambah 370 kali 2 bernilai sama dengan, kita ingat sifat-sifat bilangan perkalian, 370 dikali dengan 998 ditambah 370 dikali dengan 2. Artinya, ini kan bilangan pengalinya sama-sama ada 370. Pengali pasangannya bisa kita jumlahkan. Jadi 998 ditambah 2, 370 dikali dengan 1000. Jadi 370 dikali 998 ditambah 370 dikali 2 itu sama dengan 370 dikali 1000. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut, nomor 12. Tentukan hasil dari 4/5 dikurang 1/3 dikurang 1/15. Kita hitung dulu yang pertama. 4/5 dikurang 1/3. Untuk menyamakan penyebutnya, bisa kita kalikan silang. 5 kita kalikan dengan 3. Jadi pembilangnya juga kita kalikan dengan 3. Dikurang per, yang penyebutnya 3 kita kalikan dengan 5. Jadi 1 kita kalikan juga dengan 5, sama dengan 4 kali 3 12 per 15 dikurang 1 kali 5 5 per 15, sama dengan 12 dikurang 5 7 per 15. Masih ada yang terakhir, 7/15 kita kurangkan lagi dengan 1/15.
15. Hasilnya adalah 6/15. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2/15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi jawaban yang benar adalah 2/5. Nomor 13. Jika X sama dengan 1, 2/3 dibagi 1, 1/9, dan Y sama dengan 2,34 dibagi 0,6, maka hubungan yang tepat antara X dan Y adalah ini kita cari dulu nilai masing-masing. X sama dengan 1 2/3 kalau dijadikan pecahan biasa artinya 5/3 dibagi 1 1/9 kalau dijadikan pecahan biasa 10/9. 5/3 dibagi 10/9 hasilnya 5/3. Kita ubah jadi perkalian, lalu bilangan sebelahnya dibalik jadi 9/10. 5 dibagi 10, ini 1, ini 2. 9 dibagi 3, ini 3, ini 1. Hasilnya adalah 3/2. Lalu Y itu 2,34/0,6. Ini ada 2 angka di belakang koma, kita kalikan dengan 100/100. 2,34 jadinya 234/0,6 kita kalikan dengan 100, hasilnya 60. Ini penyebutnya 60, yang ini 2. Berarti ini kita kalikan dengan 30 biar penyebutnya jadi 60. Ini juga dikalikan dengan 30. 3 dikali 30 hasilnya 90. Yang X adalah 90/60 dan yang Y adalah 234/60. Kalau kita lihat nilai X itu lebih kecil dari nilai Y. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 14. Terdapat 68 baris pada suatu tempat parkir mobil. Setiap baris terdiri dari 92 mobil. Berapakah taksiran banyak mobil di tempat parkir tersebut? Yang mendekati artinya. Kalau taksiran artinya yang mendekati. 68 kita kalikan dengan 92. Yang paling mendekati adalah ini 68 kita jadiin 70. 92 kita jadikan 90. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nomor 15. Suatu elevator bergerak dari lantai 1 menuju lantai 5. Kemudian ke lantai 2. Dari lantai 2, elevator bergerak menuju lantai 4, kemudian berhenti di lantai 3. Jika jarak antara lantai adalah 3 meter, berapa jauh elevator tersebut telah bergerak? Kita mulai dari lantai 1 ke lantai 5, artinya bergerak 4 lantai. Dari lantai 5 turun ke lantai 2, artinya bergerak 3 lantai. Dari lantai 2 bergerak menuju lantai 4, artinya bergerak 2 lantai, kemudian berhenti di lantai 3, artinya turun 1 lantai. Ini kita jumlahkan banyak pergerakan dari elevator. 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 10 lantai. Jika jarak antar lantai adalah 3 meter, artinya satu lantai adalah 3 meter. Jadi 10 kita kalikan dengan 3, hasilnya 30 meter. Nomor 16. Berat 500 butir kristal gula adalah 6,8 gram. Berapakah berat rata-rata tiap butir kristal gula tersebut? Artinya kita harus mencari berat dari satu
butir. Kalau 500 butir kristal adalah 6,5 gram, artinya kita harus membagi 6,5 gram dengan 500 butir kristal. 6,5 gram kita bagi dengan 500, hasilnya adalah 0,01 gram. Jadi berat rata-rata dari tiap butir adalah 0,013 gram. Lanjut nomor 17. Jika P sama dengan 4 dan Q sama dengan 3, serta R sama dengan P dikali Q per P ditambah 2Q, tentukan hasil dari P dikurang Q dibagi R. Artinya kita harus mencari dulu nilai R. R sama dengan P dikali Q per P ditambah 2Q. P-nya adalah 4, Q-nya adalah 3 per P-nya 4 ditambah 2 dikali 3. 4 dikali 3 hasilnya 12 per 4 ditambah 2 dikali 3 hasilnya 6. Jadi 12 per 4 ditambah 6, 10. Yang ditanya tentukan hasil dari P dikurang Q dibagi R. P dikurang Q dibagi R sama dengan P-nya 4 dikurang Q-nya 3 per 12 per 10 sama dengan 1 per 12 per 10 sama dengan 1 dikali, ini kita balik jadi 10 per 12, hasilnya adalah 10 per 12. Nomor 18, bilangan 78.125 dapat diubah menjadi bilangan berpangkat. Yang A itu 5 pangkat 8. 5 pangkat 8 hasilnya adalah 390.625. 5 pangkat 7 hasilnya adalah 78.125. 7 pangkat 5 hasilnya adalah 16.807. Dan 7 pangkat 7 hasilnya adalah 823.543. Yang ditanya adalah 78.125. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nomor 19, urutan bilangan 3 pangkat 4, 4 pangkat 3, 2 pangkat 5, dan 5 pangkat 2 dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, artinya kita cari dulu nilai masing-masing bilangan. Dari 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu hasilnya adalah 81. 4 pangkat 3 adalah 64. 2 pangkat 5 adalah 32. Dan 5 pangkat 2 adalah 25. Yang ditanya adalah dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita urutkan dulu bilangan hasilnya. 25, 32, 64, dan 81. Jadi jawabannya adalah 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Jawaban yang benar adalah B. Yang terakhir, jika K mewakili suatu bilangan negatif, manakah di antara bilangan berikut yang hasilnya adalah bilangan positif? Kita ambil lagi, misal K sama dengan min 1. Jadi yang A, K kuadrat artinya min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat hasilnya 1. B, K pangkat 3 artinya min 1 pangkat 3. Hasilnya adalah min 1. Yang C, 2 dikali K atau 2 dikali min 1. Hasilnya adalah min 2. Yang D, K dibagi 2, min 1 dibagi 2. Hasilnya adalah min 1 per 2. Yang ditanya adalah hasilnya yang bilangan positif. Jadi jawaban yang benar adalah A. Sekian pembahasan kita hari ini mengenai
soal-soal pilihan ganda di uji kompetensi bab 1. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.